Jadi bismillahirrahmanirrahim ini wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqirat. Sunnah diucapinnya ketika ingin melakukan permulaan, melakukan sesuatu permulaan apapun yang penting menurut ajaran Islam. Kata Rasul, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fawa abtau fawa abtar fawa adzal. Jadi setiap perkara yang dianggap penting, ayyuh tamu bihi syar'an, yang dianggap penting menurut syariat, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka berkahnya kurang. Jadi kebaikannya kurang. Berkah itu kan ziyadatul khair. Harusnya bertambah kebaikannya kalau baca bismillah. Tapi kalau nggak diawali dengan bismillah, jadi kurang berkah. Nah, kalau orang dulu ngomong, kalau orang tua dulu ngomong, dulu makan kalau nggak pakai bismillah, setan. Itu memang ternyata apa yang orang makan, yang kita makan kalau nggak pakai bismillah, berkahnya dimakan setan. Itu cuma kenyang doang mungkin makan nasi, makan bawang, makan gorengan. Setan ikut kenyang. Tapi setan yang makan berkahnya, jadi yang dia lebih yang kenyang. Jadi kalau mau ngikut setan gampang. Gampang, makanya ya makan baca bismillah. Ya kan baca bahasa bismillah, biar minumnya ya baru baca bismillah, jadi setan kesalah. Mulai. Nggak ada, kalau dari kemarin yang duduk sebelah kiri ya emang begitu. Cuma settingan, nggak manap, nggak ata. Semua ya. Jangan bilang setan ya, jangan ya. Ya jangan. Itu di samping tiang aja. Ya pokoknya ini kan ngomong setrum itu di bawah kan. Ya alhamdulillah. Ini sahabat saya dari kecil ya Gus ya. alhamdulillah. Dari waktu beliau Sampai sekarang waktu botak sampai Botak lagi. pantas rambut. sampai di sebelah. Sekarang botak lagi. Domelin soalnya. Kira janglot ya. Jadi awali semuanya dengan bismillahirrahmanirrahim supaya dapat berkah. Cuman kalau kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, contoh ketika kita makan disunahkan baca bismillah. Cuman kita pun selain bismillah ditambah lagi dengan doa. Kalau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Apa lagi sana? Supaya apa tuh? Ya karena memang letak keberkahan di situ. Orang makan pakai bismillah kan berkah. Kuatin dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan Kau memberikan berkah kepada apa yang telah Kau berikan rezeki kepada kami. Wakina ada benar dan jauhkan kami dari siksa. Gara-gara makan kita bisa dijauhin dari neraka. Surga. Karena ini bisa bikin orang masuk surga. Hebat. Bisa ngira aja lebih surga. Berarti lu bego lagi Gus. Gue nggak manjangin mengata lu. Saya kan kalau kita mah udah pernah ya bahas bismillah. Iya. Awal-awal itu. Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairu muhaqqirat. Jadi disunahkan baca bismillah itu ketika di permulaan setiap perkara yang baik. Ghairu muhaqqiratin, yang bukan perkara yang hina, yang jelek. Yang mana? Yang wajibnya, yang sunnahnya, yang mubahnya. Yang makruh dan haramnya jangan, karena itu perbuatan hina. Ki jangan dilendut kan Ki. Nanti ngebrak ya. Yang makruh dan yang haramnya jangan dipakai, karena itu perbuatan hina.
Yo, itu anak gua lu, ya ampun, udah main gua bisa nyari duit aja. Kayak dengan cerita ada setan gemuk, ada setan kurus. Gara-gara apa tuh? Gara-gara Bismillah. Gara-gara Bismillah. Kita yang nggak pakai Bismillah jadi bertanya diambil dia. Soalnya dan ternyata memang Bismillah ini awal surat yang memang jadi ringkasan seluruh isi Al-Quran. Awal surat yang jadi seluruh ringkasan isi Al-Quran yang jumlahnya 6.696 dari surat Al-Fatihah dirangkum kepada Bismillah. Dari Bismillah dirangkum lagi kepada apanya? Dari ba kepada ba. Ba-nya itu apa? Bi qudrati wa bi iradati wa bi hayat. Bi kana makana bi wujida ma wujida bi adima ma ya'dim bi kana ma kana bi yakunu ma yakunu. Jadi bi denganku ai bi qudrati dengan qudratku ai bi iradati dengan iradahku wa bi hayati dan dengan hayatku aku mengadakan apa yang belum ada, meniadakan apa yang bakal tiada. Jadi segala sesuatunya dengan kudrat dan iradatnya Allah. Maka ketika kita mengucapkan Bismillah, ada sesuatu yang tersirat dalam benak kita. Pada bini itu berarti kita mohon isti'anah, perlindungan kepada Allah, sekaligus mohon kekuasaan. Jadi isinya itu begitu, bukan semata-mata tulisannya yang kita baca, tapi isi dari Bismillah itu seperti itu. Berarti kita menghadirkan Allah. Ketika mau ngapain aja, menghadirkan Allah dengan mengucapkan Bismillah, baik zahir ataupun batin, baik lisan ataupun hati kita hadirkan Allah. Nah, isi dari Bismillah itu begitu. Sedikit sedikit saya terangin begitu. Kalau dipanjangin dia panjang. Cuman kalau perkara yang muhakkirat, yang jelek, yang hina seperti yang makruh atau yang haram, itu jangan dipakai. Makan jengkol, terus makan Bismillah. Cuman kalau makan nasi pakai jengkol tetap baca Bismillah. Betul. Yang makruh itu makan jengkol pakai nasi. Nah, jengkol pakai nasi. Yang haram itu kancing lepisnya. Atau mau selingkuh baca Bismillah, nyolong baca Bismillah, nyolong yang berhasil. Secara hukum itu tidak diperkenankan, tidak baik, karena ini bawa-bawa istilahnya bawa-bawa nama Allah, Campur adukan. jangan campur adukan. Walaupun segala sesuatunya ada Allah, maka kalau sesuatunya ada Allah selalu diwaspadai oleh Allah, ya berarti kita harus bisa menjaga. Oke, kalau jima boleh ya? Jima boleh. Jima yang halal dulu. Jima yang halal. Kalau saya nggak boleh mau. Jima boleh ke? Mau rental ya Kang? Main taroka fi awalnya hatta biha fi asnaiha biqaulihi bismillahi aw fi awalihi wa kalau ketinggalan tengah-tengah lupa baca bismillah, lagi makan lupa baca bismillah, ingatnya di tengah-tengah, tadi di tengah-tengah kita baca bismillah. Bacanya gimana? Bismillahi fi awalihi wa akhirih, atau bismillahi awalahu wa akhirih. Kalau udah habis baru ingat. Walaupun sudah habis. Sama. Walaupun sudah habis, ingatnya udah habis, udah bersih makanan, ingat. Iya. Baca terus minum. Bismillah. Bismillah aja. Kelek. Setannya keselak tuh ya. Iya, kesel apa? Bismillahirrahmanirrahim. Awalahu wa
Qiraatul bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Walaupun udah habis makanan tuh. Betul. Kita makan udah habis, udah bersih piringnya. Jangan langsung ngucapin alhamdulillah tapi bismillahi awwalahu wa akhirih. Ustaz saya meragu Ustaz, bagaimana kalau diulangi lagi? Apa yang diulangi? Makan lagi. Itu habok gitu. Lapar itu. Kan nanya Gus. Jima tadi, Jima. Bener tuh Gus, gimana kalau Kalau ada jima- apa tuh Gus? Kalau jima gimana? Iya. Kecuali jima. Jadi- Kalau jima tetap disunahkan, perkara yang mubah disunahkan baca bismillah. Ketika berhubungan dengan suami istri yang sah. Lupa pertama. Lupa, Iya. Baru ingetnya pas keluar. Berarti dijajak sama soal lupa, kesehatan. ingat-ingatnya di pertengahan. Iya. Pertengahan juga lupa Kalau tuh. di pertengahan, ingat ya di pertengahan itu makruh. Makruh ngucapin bismillah. Jangan diucapin. Udah mainin aja terus. Iya. Mati Selesain lampu. dulu. Gimana tadi kalau tengah lupa. Ya. Habis udah terakhir baru ingat. Iya. Tengah aja jangan baca bismillah. Tengah baru ingat nih. Baru ingat tengah-tengah, iya gue lupa baca bismillah. Terusin aja yang nggak usah nyebut bismillah. Apalagi udah selesai, ya nggak usah, beda dengan makan. Kalau udah selesai membaca bismillah mulai lagi. Dia kebanyakan dibuat lupa kan. Makanya kalau udah kayak gitu, lupa tengah-tengah udah selesaiin dulu aja. Baru ntar pas udah selesai, Alhamdulillah. saya lupa tadi kita belum baca bismillah. Ah. Iya bang, ayo ulangi lagi. Iya. Tuh berkahnya lupa tuh. Berkahnya lupa tuh. Buat lu doang Gus. Ayo buat Mantap juga lupa-lupain aja lah. jangan lupain. Nih itu udah beda. Buru-buru ulangin lagi. Nah, iya. Cuma sekali yang kita pengen ngerokok keluar aja. Nah. Tuh. Ngata itu gitu. Ke kiri. Kiri ya kayak gitu ke kiri. Kanan mah Allah dari tajam. Biasanya Alhamdulillah fi kulli hin. Semula segala puji itu hanya milik Allah fi kulli hin, di setiap waktu, setiap zaman, baik zaman yang panjang ataupun zaman yang pendek. Jadi setiap waktu, setiap saat, setiap detik, di waktu yang pendek atau panjang kita selalu puji kepada Allah. Karena alhamdulillah ini ucapan yang memang menyadari, yang ucapan ini untuk menyadarin kita bahwa kita ini adalah bukan siapa-siapa, nggak pantas disembah, nggak kurang cakep untuk dipuji. Semua segala pujian itu balikinnya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah, haknya Allah, kuasanya Allah. Apapun yang kita alami, yang kita dapatin hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Dapat rezeki alhamdulillah. Bisa ngopi alhamdulillah. Nggak dapat apa-apa atau belum dapat apa-apa ya alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Emang susah gitu, susah. Makanya sebenarnya bukan ucapannya yang susah. Bukan ucapannya. Bukan hanya sekedar ucapannya. Kalau sekedar ucapan mah gampang. Iya. Sabar mah tulisan sedikit. Hah? Iya, sabar tulisan sedikit. Sabar tulisannya sedikit. Ngakoni dia. Astagfirullahaladzim. Ngelakuinnya susah. Soalnya ada Sabar. bar ya so. Ada bar sih. Nah, Ngelakuinnya susah. Makanya orang sabar itu harinya surga. Ya karena susah. Cuma kalau gampang hari ini kipas angin kan. Tuh. Panci. Udah bolong lagi. Jadi setiap segala waktu, segala zaman, karena apapun usahakan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Artinya bersyukur kepada Allah ini tetap dalam keadaan apapun kita muji Allah, memuji, mengangkat zat Allah, menyadari bahwa segala sesuatu ini memang udah haknya Allah. Apapun yang kita jalani udah haknya Allah. Lah Buddha ya, nggak boleh. Nggak boleh enggak mah. Udah hak mah. Nggak usah ngomong astagfirullah lagi, emang setan. Udah haknya Allah deh. Artinya Bisa minum atona udah, minum atona. artinya apapun yang kita jalani dari syariat kita, usaha yang kita jalani, emang kita disuruh
bersyariat juga. Ketika ada masalah, ada kesulitan, ada problema, ataupun kita misalkan kita lagi belajar atau lagi kerja, kesulitannya di mana nih? Kan kita cari dulu betul. intinya di mana, apa namanya, jadi trouble-nya di mana kan gitu. Tetap kita usaha begitu. Bisa jadi hikmah ya. Ini nanti lari ke situ, Iya, larinya ke situ. betul. Kita tujuannya ingin menyelesaikan sesuatu trouble umpama dalam pekerjaan. Ketemu nggak ketemunya nanti setelah itu bahkan bisa jadi di pertengahan ada yang namanya hikmah. Betul. Hikmah. Coba. Hikmah tuh kayak gini. Mungkin nih kalau nggak saya kerjain, nggak saya cari dulu titik permasalahan di mana, mungkin nggak kayak begini. Nah, itu hikmah. Iya. Tapi pas lagi saya nyoba-nyoba kayak gini, ketemu. Jadi ingat sesuatu yang lain yang memang yang sebenarnya bukan tujuan awal kita. Awal itu ya berubah. Iya, hikmahnya begitu. Contoh lah ya, saya sering contohin hikmah itu ilmu yang manfaat atau omongan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi kayak Abdullah lil mukminin, membagikan barang berharga hilang, kita gali tanah. Maksudnya gali sumur itu biar dapat air kan. Iya betul. Tapi di tengah-tengah gali tanah supaya dapat air, di tengah-tengah gali Ada air. cincin. Kata Kang Atta, ada cincin gua nih, Nah, baru ketemu. Ya, buru-buru ambil tuh hikmah. iya. Maksudnya menggali tanah pengen dapat air, nggak taunya nemu cincin yang hilang. Iya. Udah lama hilang, temuin lagi. Itu hikmah kayak gitu. Dari ilmu dapat istri. Wih, hikmah luar Hikmah biasa. itu. Hikmah tujuan lu kan nggak ngaji berarti. Ada lagi gara-gara ngaji malah ditinggal bini. Hikmah itu. Saya paling kencang ketawanya. Ditinggal dulu baru ngaji. Oh, iya. Ya artinya itu segala sesuatu itu pasti ada Hikmah. karena Allah itu memberikan hikmah itu buat orang-orang yang mau berpikir. Betul. Hikmah itu muncul setelah dari Kejadian. nalar kita, dari ujian kita, dari perlakuan kita, tingkah laku kita, syariat kita. Paham ya? Kan dari tingkah laku baik dan buruknya kita sama. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah fi kulli, segala puji hanyalah milik Allah fi kulli ini di setiap waktu, baik waktu panjang atau waktu sedang. Wauqatin di setiap waktu, di setiap masa, wauqatin dan di setiap waktu. Jadi ada hin, ada auqat. Hin itu masa, hin fi kulli waktu wahin, kan kita sering gitu ya. Alhamdulillahilladzi fi kulli waktu wahin, fi kulli waktin wahinin. Waktu dan masalah. Itu padahal mananya sama. Hin itu juga masa, zaman. Berarti kan kalau ngomong waktu sebenarnya Dari titik A ke B. zaman. Tapi kalau bicara hin itu zaman yang panjang atau yang pendek. Tapi kalau ngomongnya bicara waktin, kalau waktin itu berarti apa? Kalau waktu itu adalah zaman atau masa yang sudah dibatasi. Waktu yang sudah dibatasi. Sebatas, ya. Kayak sholat, iya nggak? Betul. Waktunya sholat, ya kan? Betul. Sholat duhur waktunya itu dari pas duhur azan Asal. dibatasin sampai kapan? Sampai menjelang Asal. 5 menit menjelang asar. Iya. Habis tuh waktunya. Nggak bisa kita baru udah azan itu, udah azan asar, kita masih sholat duhur. Kita belum sholat duhur. Itu namanya waktu, udah ngelewatin batas waktu. Tapi kalaupun kita sholat, itu namanya bukan sholat adaan, tapi qadaan. Kan gitu. Makanya kalau waktu itu bicaranya berarti masa yang dibatasi. Karena kan kita sering ngomong, itu mah ada masanya, ada waktunya. Iya. Tapi kalau ada waktunya berarti kita sudah bisa membatasi. Sudah bisa membatasi. Mi, ada masanya manusia Mi. Ada masanya. Apa? Ya setiap manusia ada masanya. Tuh, Jun. Benerin. Mang, lu jadi bego di sini. Hikmah Mang, hikmah, tenang. Pelan-pelan. Jadi
kalau bahasa itu mah dia nyambungin omongan dari yang khas Ya, pada yang am. Pada yang khas pada yang am. yang am itu mana yang shin masa panjang atau pendek, jangka panjang atau jangka pendek. Tapi kalau waktu udah batas, ada batasan. Teng itu kan kayak tinju kan, teng Iya, waktunya habis. waktunya. Waktu pertama ada batasan. Coba waktu sudah Umur lu habis Gus. Nah, Itu sudah termasak. hati Gus. isi ulang. Ada isi ulang umur. WiFi ada. Wassalatu ala rasulihi ashrafil khalqi wal bariyah. Wassalatu dan bermula rahmat ala rasulihi itu mugia ingatase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada rasulnya Allah, yaitu makhluk yang sempurna, asrofil khalqi, makhluk yang paling mulia, wal bariyat, dan juga makhluk wal bariyat, dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Wassalatu dan semoga rahmat Allah ala rasulihi, semoga itu tercurahkan kepada rasulnya, utusannya Allah, asyrafil khalqi, yang mana Rasul Allah ini yaitu Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Bukan bahasanya manusia, tapi makhluk yang paling mulia, ciptaan yang paling mulia. Di antara ciptaan-ciptaan makhluk yang lain, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Dia bukan tandingan itu. Iya. Udah nggak ada yang bisa. Nggak ada lawannya. Jadi Nabi Muhammad ini tidak pantas untuk dibandingkan dengan makhluk yang lain atau dengan manusia yang lain. Tapi itu pun hanya perbandingannya kepada sesama makhluk, bukan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga rahmat Allah tercurahkan kepada beliau. Artinya rahmat ini kan sering saya pernah ngomong rikatun fil qalbi taqtadil in'am wal ihsan. Jadi rahmat, salat, maknanya salat di sini adalah maknanya rahmat. Semoga tercurah berarti rahmat dari atas ke bawah. Nah, kita yang ngomong ini dari bawah ke atas. Itu apa? Namanya maknanya adalah ad-du'a. Kita dari atas bersolat itu berarti berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas. Wassalatu ala fi minallahi wa min ghairi. Minallah, rahmat dari Allah, wa min ghairi, dan dari yang lain, dan juga makhluk yang lain. Ala rasulihi, semoga tercurahkan kepada rasulnya, asyrafil khalq, yang mana Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia. Kullu ma awjadahu Allah Ta'ala ala taqdiri awjabat sul hikmah. Makhluk itu adalah ciptaan, itu adalah sesuatu yang Allah adakan, yang telah Allah adakan, yang telah Allah wujudkan, ala taqdiri awjabat sul hikmah, yang mana Allah ciptakan makhluk itu adalah mendatangkan hikmah. Jadi itu bukan suatu kewajiban buat Allah. Kenapa Allah ciptakan makhluk? Allah menciptakan, Allah mengadakan makhluk ala takdiri aujabatul hikmah. Di situ menyimpan takdir. menyimpan takdir yaitu apa? Aujabatul hikmah, yang mewajibkan dari ciptaan tersebut. Artinya mewajibkan itu menetapkan atau mempositifkan, nanti ketemunya adalah hikmah. Mana makhluk manusia, mana makhluk jin, mana makhluk binatang, mana makhluk tumbuh-tumbuhan, mana makhluk surga, mana makhluk neraka, mana makhluk sholat, mana makhluk maksiat. Itu makhluk. Kenapa Allah ciptakan makhluk? Kullu ma
kullu ma aujadahu Allah taala ala takdir aujabatu hikmah. Allah menciptakan atau mengadakan makhluk itu supaya nanti ada ketemu hikmah. Itu bukan kewajiban. Artinya Allah nggak wajib menciptakan makhluk. Tapi kenapa Allah menciptakan makhluk? Ada hikmah. Baik. Jadi maksudnya Allah menciptakan makhluk karena ada hikmah. Itu bukan kewajiban. Allah nggak butuh ya. Allah bukan. Kalau Allah wajib menciptakan makhluk, gitu. Kalau Allah wajib menciptakan makhluk, berarti Allah punya maksud, Pentingan. punya kepentingan. Allah nggak punya begitu. Tapi Allah menciptakan makhluk itu bukan ada kepentingan, Iya. karena memang apa? Supaya ada hikmah. Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Supaya ada hikmah dari apa? Makhluk buatan. Dari Ciptaannya. dari ibadah dan dosa makhluk. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Ya karena ada hikmah dari itu, dari sholat kita ataupun maksiat kita. Karena ketika dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lamnya itu kan di soiruro, menjadikan makhluk untuk ibadah itu artinya bukan disuruh gitu, tapi ini hikmah, karena adanya hikmah. Jadi ibadah itu karena ada hikmahnya mana tuh surga dan neraka. Jadi ibadah itu supaya nanti itu, makanya itu hikmah. Saya bilang hikmah, bukan tujuan. Bukan. Surga dan neraka itu adalah hikmah dari Allah menciptakan diri manusia, yang mana mereka punya tujuan adalah ibadah. Iya. Karena kalau kita ditanya apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah, ya supaya manusia punya tujuan. Apa tujuannya? Adalah ibadah. Apa tujuan dari ibadah? Surga dan neraka? Bukan. Surga bukan. Itu bukan tujuan. Tujuan ibadah adalah ridhonya Allah. Tujuannya supaya Allah ridho sama kita. Jadi surga dan neraka diciptakan oleh Allah bukan tujuan, tapi adalah hikmah. Itu baru ketemu itu di situ. Hikmah. Cuma kalau tujuan. Tapi boleh nggak kita sholat supaya masuk surga manusiawi? Boleh saja. Boleh nggak kita ngomong, jangan ngelakuin dosa, nanti takut lu neraka? Boleh nggak gitu? Boleh, itu wajar saja. Boleh. Kan gitu. Cuman kan nanti kan manusia bertingkat-tingkat ya. Tahapannya tingkat-tingkat. Tapi kalau sudah kayak model orang-orang aulia, para aulia, wali abdal ataupun wali Jambil. suri ataupun wali jadab, Ya, wali murid, ya nggak? wali kuota. Punya apa? Mereka tuh orang-orang arifin, nggak begitu? Orang-orang arifin kan mereka ibadah itu tidak berharap pahala mereka bertambah atau keimanan kita bertambah, keimanan mereka itu bertambah. Kalau orang-orang udah arifin, ibadahnya mereka itu bukan mengharap bertambahnya pahala atau seakan-akan merasa iman mereka semakin bertambah. Nggak begitu orang arifin. Begitu juga ketika mereka masuk katakanlah ke tempat diskotik, ke tempat maksiat. Masuknya mereka ke tempat diskotik, ke tempat maksiat, itu mereka tidak takut, tidak merasa takut, iman mereka luntur, iman mereka anjlok. Nggak begitu kan? Kalau begitu mah nggak begitu. Kalau begitu mah sebaliknya. Iya. Begitu. Silap. Iya. Jangan pengalaman diceritain. Hikmah. Hikmah. Hikmah itu. Karena itu memang benar. Karena Allah menciptakan makhluk itu karena sebagai hikmah. Jadi nanti timbulnya adalah hikmah. Makanya aujabatsu itu subut itu positif. Kalau positif itu berarti
supaya menimbulkan hikmah yang bagus, yang positif. Itulah. Bukan nafi. Nafi itu berarti nafi itu menghilangkan negatifisme, negatif. Ini dari kata-kata itu. Iya, benar. Artinya banyak. Iya. Kayak kemarin aja kan yang ngomong, semestinya, kemestian. Ini mau diulangin ya. Kemestian. Oh iya tadi harusnya bab kemestian. Saya lupa. Saya kan nggak masuk kemarin. Enggak, kemestian kan nggak tahu. Absen nggak masuk. Itu jadi itu apa gitu. Jadi kenapa Allah bukan jangan tanya kenapa Allah menciptakan manusia, itu yang harus begitu. Allah sudah menciptakan kita ini karena ada hikmah. Allah nggak punya kepentingan apa-apa, Nggak butuh apapun dari nggak makhluk. butuh apa-apa. Lu mau sholat terserah, nggak mau sholat terserah. Cuma ada bagiannya itu doang. Jadi supaya nanti ketemunya di situ. Makanya saya sering ngomong, kita ini awalnya begini, dari nggak tahu kemudian Jadi tahu. bikin tahu, jadi tahu. Setelah tahu kita kerjain, baru nanti kita ketemu yang namanya hikmah. Setelah kita ketemu yang namanya hikmah, kita jalani Naik itu lagi. hikmah. Setelah kita menjalani hikmah, baru turun lagi nyadari. Setelah naik nyadari. Kita naik, kita tadinya umpama orang nggak sholat, kenapa kita disuruh sholat? Kewajiban. Kata Allah, kalau dilaksanakan dapat pahala, nggak dikerjakan dapat dosa. Kita sholat tuh ya. Iya. Awal kan kita begitu dulu. Iya. Ketika masuk usia balik, terus kemudian kita sholat istiqomah di sholat, jeder ketemu yang namanya hikmah. Iya. Hikmah tuh gitu tuh. Iya. Hikmah sholat tuh begini. Kalau coba kalau gua nggak sholat, bisa begini. Nah, Iya. itu berarti kita ngerti hikmah, Betul. udah mengenal. Nah, Kalau udah begitu, kita tetap sambil menjalani terus hikmah itu terus dijalani. Maka kalau sudah hikmah ketemu hikmah, ujung-ujungnya sholat bukan apa? Satu, yang tadinya awalnya kewajiban, yang kedua jadi kebutuhan. Kalau nggak salah begini. Tapi kalau sudah kebutuhan itu lama-lama terus di Rasa, continue iya. dimakan, rasa kebutuhan itu udah hilang lagi. Artinya udah bukan butuh lagi. Biasa. Itu yang nantinya kemestian yang udah hilang jadi sebuah kemestian. betul. Mestinya. Masuk. Jadi sebuah Kemestian. kemestian. Manusia itu ibadah mestinya kan gitu ya. Bukan nestapa. Iya. Jadi dari kemestian jadi apa? Nanti ketimbulnya apa? Timbulnya nanti kita turun lagi ke bawah. Nggak anteng-antengan di sana, nggak anteng-antengan istilahnya Di atas terus. di atas seperti orang yang ma'rifatullah kalangan aulia. Iya. Kita nanti turun lagi ke bawah. Kenapa lu sholat? Allah udah nyuruh, ujung-ujung begitu lagi kita. Iya. Allah udah nyuruh. Diterima apa enggak? Urusan Allah. Itu begitu ujungnya. Bego lagi. Turun lagi, bego lagi. Kayak dasar lagi, Gus. Kayak turun dasar lagi. Iya. Padahal nggak begitu. Ya begitu. Belajar lagi. Beda rasa aja, beda Beda rasa. rasa. Iya. Jadi perbuatannya udah buat Jadi apa? ketika kita Apa? mengerjakan sholat bukan karena kewajiban lagi, bukan karena kebutuhan lagi, bukan karena takut lagi, tapi nanti ujung-ujungnya kembali. Kenapa di sholat? Ya Allah nyuruh sholat. Iya. Ya, sholat. Jadi itulah ketemu namanya ridho, ketemu ridho. Begitu. Oh, apa? Dibilang kewajiban. Oh, udah merintah gitu. Udah. Bahasa standarnya kan gitu. Sholat kewajiban kan gitu. Alhamdulillah itu. Itu kalau udah nyampe ke situ, cakep itu. Iya. Pastanya udah tinggi nih. Iyalah. Tapi nanti kan kita begini, Pak. Nah, Kita nih masih standarnya begini. Allah Akbar. nah, Standar kita masih begitu. iya. Standar kita masih begitu. Wah, kata Nabi harus sholat tepat waktu begini dalam fikih ada waktu sholat, ada waktu kama, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas, ada waktu karaoke. Iya. Sampai akhir. Itu semua pilihan. Tapi kalau sudah kita udah ketemu hikmahnya, kita
kita nggak melulu yang kita utamakan adalah waktu Waktunya. afdol nih. Iya. Betul. Afdol yang menurut fikih adalah dur, adan, sholat. Kalau waktu ya itu menurut fikih. Tapi kalau afdol kalau sudah kalangan arifin kemungkinan nggak melulu begitu, nggak melulu begitu. Iya. Nggak konstan, nggak tetap. Afdol menurut rasa dia gitu ya. Bayangin aja lah, Iya. kita kemarin kelas semuanya terus ada dari paling belakangan, Iya. paling belakang lah. Iya. Iya. Kalau depannya kan yang Yang depan udah salah-salaman. khotibnya udah riang. Kalau kata orang-orang yang berpikir, masuk dia datang ini, sementara dia aja nerangin, kalau datang paling duluan, pahalanya telur burung onta. Ini mau baru datang belakang telur burung puyuh, udah gitu udah mau komat baru nongol lagi. Itu orang umum. Beda, udah beda bukan? Apalagi kalau ngeliat teman saya, apalagi ngeliatnya gitu, wah udah, Iya. Udah lain. nggak naker gitu. Iya. Nah kita mah belajar dari sini. Kalau beliau pahalanya diwakafin kan. Wah, itu Lo. Maksudnya tadi diwakafin. Lu mending baik aja. ya, bener emang bener, Ya. bener. Kita lihat dulu kiai Iya. maaf. Tapi dohirnya kalau dohir ngeliat kita orang biasa yang lagi masih belajar fikih, Nah, fikih kita masih bang Belepetan. biasa belepetan. Iya. Kadang-kadang lu sholat berapa rakaat? Tarawih 11 rakaat. Ini anak 11 rakaat gitu. Iya. Iya. Di sana Iya. 23 lama. Iya. Giliran tahlil, tahlilan ikut ini. Iya. Imamnya aki-aki. Begitu, gitu. Oh di sana gimana kenapa? Mengata, oke. Berapa? Enggak mengata lama. Oh, lama. Berapa menit? Enggak, dia kayak yang di Jawa Timur, Mengata. Ini satu rokaat. Ini tahu Bang. Langsung diborong tuh. Satu rokaat. Masih mikir. Kan kalau kita mah kan masih mikirin letak tumak nina itu di mana. Ya kan gitu kan. Betul. Kita sholat nih masih melihat tumak nina. Emang rukun sholat kan menurut Imam Syafi'i di antaranya adalah tumak nina. Kemana? Tumak nina itu dia